Sekali lagi saya katakan shalom. Puji Tuhan ya. Saya sudah katakan di dok 4 ini udah ada pengantar pembukaan khotbahnya ya. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal terus menyertai, memelihara pikiran dan hati Bapak Ibu yang terkasih saat ini, dan selamat datang di dok 4. Di sini kami hanya memberitakan Kristus. Amin. Karena tagline kami adalah Christ for you. Ya, di mana Kristus diberitakan, di situ ada kekuatan, di situ ada pemulihan, di situ ada jawaban Tuhan. Puji Tuhan. Jujur Bapak Ibu, tadi pagi saya bersuka cita sekali ya. Karena saya doa puasa kemarin baru sedikit ngomel-ngomel. Ngomel-ngomelnya karena apa? Perkara ibadah ya. Minggu lalu siapa yang datang ibadah minggu? Siapa yang datang dengar khotbah Ibu Gembala Senior? Siapa yang datang? Hampir mayoritas ya. Bapak Ibu ingat minggu lalu ngomongin apa? Ingat? Revival dalam ibadah. Ayatnya dari mana? Atau siapa deh tokoh utamanya, pemeran utamanya di situ? Tokoh Alkitabnya, tokoh manusianya. Salomo. Salomo ngapain? Menahbiskan bait Allah. Oke. Terus apa yang terjadi saat penahbisan bait Allah? Awan turun kemudian? Awan turun kemudian? Ibadahnya berhenti. Bapak Ibu serius loh. Bapak Ibu bayangkan Bapak Ibu datang ke dok 4, Tuhan hadir, terus ibadahnya berhenti. Mungkin kita kena stun gitu kan. Pemain musik tiba-tiba gak bisa ngejreng. Aldo begini dia, kaku ya kan. Terus saya katakan udah nih gak bisa kita lanjut ibadah, ayo kita pulang. Bapak Ibu bayangkan itu. Ya, betapa ibadah itu harus kita hormati Bapak Ibu. Karena Allah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya Allah yang tetap sama. Tetapi sekarang kita bisa beribadah dengan pasti ibadahnya selesai. Karena apa? Hanya karena anugerah. Karena Kristus sudah jadi perantara, Kristus sudah menjadi korban, Kristus sudah menjadi imam. Dialah Allah yang mendekatkan dirinya bagi umatnya. Jadi saya katakan, pernah loh Bapak Ibu ada masa di mana Tuhan itu menunjukkan kalau dia benar-benar jauh sama umatnya. Tapi sekarang dia begitu dekat. Setiap ibadah dia datang hadir menghampiri kita. Maka kita harus menghormati ibadah. Ibadah itu mulainya kapan? Waktu persembahan misi? Atau waktu saya baru bilang shalom tadi? Dari doa pembukaan ya. Dari awal ya. Jadi begitu pentingnya nyanyian ya, saya sudah bahas sedikit di doa puasa. Dan akhirnya tadi pagi saya melihat wajah-wajah baru yang tepat waktu ya. Dan minggu depan harus lebih meningkat lagi nih ya. Puji Tuhan. Kita lanjutkan lagi khotbah kita tentang revival. Hari ini tokoh dalam Alkitabnya sedikit berbeda. Dan jujur ayatnya panjang sekali Bapak Ibu. Sebenarnya seharusnya ada bagian yang bisa diambil. Tetapi setelah saya baca semuanya, ini gak bisa dipenggal. Apakah ada suara-suara yang lain ya? Kayak ada suara angin atau apa gitu? Padahal bukan suara nafas saya. Oh, dari kipas sana. Mungkin yang ini boleh tolong dimatikan dulu Om. Ya. Oke, puji Tuhan. Mari kita buka kebenaran firman Allah dalam 1 Raja-Raja 18. 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang ke 20 saja dulu sampai 39. Nanti ada ayat-ayat yang lain yang akan kita baca dari atas-atasnya, tapi itu sambil mengalir ya. Karena ada 46 ayat di sini. Saya undang kita semua bangkit berdiri dengan perikop Elia di Gunung Karmel ayat 20 sampai dengan 39 dulu. Nanti sambil jalan kita akan baca dari awal. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu, jangan saling mendahului. Inilah firman Allah, kita baca 1, 2, 3. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya.
Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut, katanya, baiklah demikian. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras, serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawab aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Amin. Inilah firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Agak panjang Bapak Ibu, tetapi sesungguhnya ini jauh lebih panjang lagi, ya. Bapak Ibu siap mendengarkan firman Allah? Ya, Revival selalu berbicara tentang pemulihan umatnya, ya. Kita akan membahas 1 Raja-Raja 18. Bapak Ibu tahu ini ceritanya kenapa? Kita harus bahas konteks dulu ya. Ini adalah Israel masa pemerintahan Raja Ahab. Dia punya seorang istri yang bernama, ya, sangat terkenal ya wanita ini ya. Dan karena wanita inilah mereka
bangsa Israel menyembah yang di tengah ini, yaitu dewa Baal. Tuhan murka, ya, kisah ini mulai dari 1 Raja-Raja 17. Tuhan murka dan Tuhan menghukum bangsa Israel dengan tidak menurunkan hujan. Awan pun tak ada, setitik pun gak ada, ya. Sehingga ada krisis, ya. Tentu kita tahu bahwa Raja Ahab dan Isabel ini mempersembahkan penyembahan Baal. Bapak Ibu tahu dewa Baal ini apa? Ini miris sekali sebenarnya. Dewa Baal itu adalah dewa kesuburan. Ya. Bayangkan mereka menyembah dewa yang seharusnya memberikan kesuburan, tetapi 3,5 tahun setitik hujan pun gak turun. Seharusnya kalau logika itu minimal, ya logika lah, udah 3,5 tahun kalian minta-minta gitu kan. Tapi tetap saja mereka menyembah dewa ini, ya. Sama 3,5 tahun Allah tidak mengizinkan hujan jatuh ke tanah Israel. Bayangkan dewa kesuburan, ya, yang memberkati mereka seharusnya dengan hasil-hasil pangan, tapi tidak ada. Agak memalukan ya sebenarnya, tetapi itulah bangsa Israel. Sehingga terjadi krisis. Saya bagi 3, krisis di tengah bangsa, krisis pribadi, dan krisis gereja dalam arti umat Allah. Ya, yang pertama kita bahas sedikit krisis bangsa. Tetapi sebelum kita membahas krisis bangsa, Bapak Ibu sudah tahu apa yang terjadi di tengah bangsa ini sekarang, betul ya? Bapak Ibu sudah terjadi apa yang terjadi di tengah bangsa-bangsa juga, ya? Geopolitik dan segala macam, dan bisa jadi akan terjadi krisis. Tetapi firman Tuhan ini sudah lebih dahulu datang kepada kita. Kita akan bahas krisis bangsa. Karena umat ini tidak takut kepada Allah, mereka menyembah ilah lain sehingga Tuhan menghukum mereka. Ya, Tuhan menghukum mereka, menimbulkan kemiskinan, kelaparan, bahkan kematian. Kita tahu di 1 Raja-Raja 17 saat Elia berkata tidak akan ada hujan, Elia dipelihara Tuhan, dan salah satunya adalah kejadian janda di Sarfat, di mana Elia dipelihara oleh seorang janda di Sarfat. Pasti, walaupun mungkin tidak tertulis, pasti ini penghukuman ini menimbulkan kemiskinan, kelaparan, dan juga salah satunya pasti kematian. Gak ada makan, pasti mati. Salah satunya yang terjadi kepada anak janda di Sarfat, tetapi dibangkitkan oleh Tuhan, ya. Dan inilah yang terjadi di tengah bangsa Israel, ada kemiskinan, kelaparan, kematian. Karena apa? Kembali lagi saya ulangi bahwa bangsa ini tidak takut kepada Allah. Bapak Ibu tahu parahnya ini sebagaimana? Bapak Ibu kalau baca di ayat 5, Ahab itu sampai nyuruh salah satu petingginya, bahkan rajanya sendiri, untuk menjelajahi negeri ini, pergi ke segala mata air, ke semua sungai, barangkali kita menemukan rumput. Ya. Kekeringan itu bahkan begitu parah sehingga seorang raja sendiri harus nyari di mana nih rumput masih ada. Sekering itulah tanah bangsa Israel. Ya. Bahkan raja itu harusnya ditemani ya dengan pasukan yang besar, tapi saat itu udah gak bisa. Mereka sudah benar-benar di dalam krisis, di dalam ujung, ya bagaimana ya, pokoknya bangsa ini udah menuju kematian lah. Raja yang biasanya bepergian dengan pengawal, tetapi karena kekeringan, kekurangan, kuda-kuda mati, ya, kekurangan pangan, pasukan semakin sedikit, bahkan dia suruh juga, bukan hanya rajanya, ada juga seorang pribadi yang adalah namanya Obaja. Obaja ini adalah kepala istana, ya, disuruh cari. Coba kalian cari dulu di mana ada padang rumput. Akhirnya Obaja pergi, disitulah dia bertemu dengan Elia, ya. Sekarang kita membahas, jadi Bapak Ibu sudah memahami ya gambaran secara besar betapa bangsa ini mengalami krisis. Bangsa yang besar yang mengalami krisis ini pasti berdampak kepada pribadi dong, iya enggak? Apa yang terjadi di tengah bangsa pasti berdampak kepada rakyatnya. Dan salah satunya adalah Obaja ini, ya. Obaja ini siapa? Boleh mungkin teman-teman multimedia tolong bantu saya dulu karena saya nggak tambahkan di situ. Kita buka sedikit saja
1 Raja-Raja 18 ayat 3 ya. Kita baca 1, 2, 3. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya itu seorang yang itu digaris bawahi. Obadya itu adalah seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dia adalah, tadi saya katakan, adalah kepala istana Raja Ahab, raja yang jahat, apalagi permaisurinya jauh lebih jahat daripada Raja Ahab. Ya, jadi Obadya ini ada di tengah sistem yang rusak, tetapi firman Tuhan mengatakan sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Coba kembali ke PowerPoint. Jadi Obadya ini, saya Bapak Ibu katakan, kembali ke PowerPoint, Obadya ini adalah gambaran iman yang ditekan. Nah, saya mau nanya, apakah hari ini Bapak Ibu juga seperti Obadya ini? Ya, Obadya ini adalah kepala istana Raja Ahab, tapi dia takut akan Tuhan. Dia hidup di tengah sistem yang jahat. Dia ngapain? Bapak Ibu tahu Ahab dan Isabel ini mereka nangkapin nabi-nabi Tuhan dan dibunuhin. Tetapi si Obadya ini, kepala istana ini, dia sembunyikan 100 nabi Tuhan di gunung-gunung dan dia pelihara makannya, minumnya. Padahal di tengah apa tadi? Kekeringan toh. Ini Obadya mutar otak pasti untuk diri sendiri, untuk rakyat yang emang di bawah mereka. Raja Ahab suruh cari makan di mana, dan dia harus mikirin lagi 100 nabi Tuhan yang harus dikasih makan, yang dia kasih sembunyi. Ya, dia hidup di bawah kekuasaan si Isabel ini. Ya, inilah saya katakan ini gambaran iman yang ditekan. Nah. Ya, pertanyaannya, dia takut gak kira-kira? Apakah dia takut? Kira-kira mengerjakan semua ini dia takut gak ya kira-kira? Dia takut Bapak Ibu. Jadi saat Elia bertemu dengan Elia, waktu si Obadya ini lagi nyari makan disuruh sama Ahab, bertemulah dengan Elia, terus Elia katakan, kasih tahu Ahab, ya saya mau ketemu dia ketakutan. Kamu mau saya mati ya? Dia memang takut akan Tuhan, tetapi dia tetap ditekan. Saya mau nanya, apakah itu juga yang mungkin hari-hari ini terjadi kepada Bapak Ibu? Bapak Ibu mungkin takut akan Tuhan, tapi ada sistem yang nekan Bapak Ibu. Mungkin hari-hari yang akan datang semakin jahat. Saya sudah katakan kan, dunia makin gak masuk akal sekarang, jujur. Ya, contohnya misalnya, emas 3 juta tuh udah gak masuk akal kalau kita dengar 5 tahun lalu. Emas 1 gram 3 juta gak masuk akal. Tapi faktanya jadi kan, dalam waktu sesingkat-singkatnya kan. Ya, dengan geopolitik, negara ini sama negara ini sama ini. Ya, gak ada kekuatan yang sentral, yang barat kuat, yang timur juga sama kuat. Masing-masing dengan sudah mulai panas. Kita nggak tahu apa yang terjadi hari-hari yang akan datang. Tetapi bisa jadi kita juga akan mengalami seperti Obadya ini. Kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, tetapi mungkin kita hidup di tengah sistem yang melawan Tuhan. Karena saya mau katakan dunia selalu melawan Tuhan. Obadya ini takut kalau misalnya dia kasih tahu ke Raja Ahab bahwa Elia itu udah kelihatan, karena Ahab itu suruh Elia itu harus dicari. Ya, Elia itu harus dicari, harus dihukum. Si Obadya ini takut kalau misalnya dia balik ke Raja Ahab dan kasih tahu Elia udah ada, tiba-tiba nih Elia ngilang lagi. Karena selama 3,5 tahun Elia itu beneran ngilang. Maksudnya ngilang bersembunyi ya. Dia bersembunyi dipelihara Tuhan, Raja Ahab nyari dia kemana-mana. Dia takut, berkali-kali dia takut. Ya. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu, ini adalah gambaran yang indah. Saya mau katakan Tuhan lebih dari sanggup untuk bekerja di tengah iman yang lemah. Dia takut, iya dia takut. Tapi dia diberikan kekuatan untuk memelihara anak-anak Tuhan. Di tengah keterbatasan loh, tadi saya ulangi lagi. Mereka beneran harus nyari makan, nyari air setitik pun gak ada. Ya, tapi dia memikirkan ini. Apakah dia takut? Ya dia takut. Tetapi saya mau katakan, dia bisa mengerjakan ini karena ada kekuatan dari Tuhan. Ya, ini gambaran iman yang ditekan.
Jadi saya mau katakan bukan berarti kita orang beriman berarti gak ada tekanan. Halo? Bapak Ibu beriman? Iya, tapi bukan berarti gak ada tekanan. Dan saya mau katakan kalau iman engkau lemah, berpengharapan kepada Tuhan. Elia katakan, enggak, saya akan menunjukkan diri saya kepada Ahab, kau tenang saja. Saya mau katakan, cara Tuhan bekerja. Ya, Allah bekerja bukan hanya melalui Elia yang berani, tapi dia juga bekerja melalui Obadya dengan cara yang Bayangkan 100 nabi Tuhan dipelihara Tuhan di tengah kekeringan melalui Obadya ini. Apakah Ahab gak tahu? Apakah masyarakat Israel secara luas tahu? Mereka gak tahu. Tapi Tuhan tetap bekerja kan? Tuhan bisa bekerja dengan cara yang terbuka maupun cara yang tersembunyi. Inilah hari-hari cara Tuhan bekerja luar biasa. Saya mau katakan bahkan revival pekerjaan Tuhan itu bukan terjadi di mimbar Bapak Ibu. Pekerjaan Tuhan juga terjadi di lorong istana, di tempat tersembunyi, dan di ketaatan yang tidak terlihat. Mungkin Bapak Ibu ngelihat saya di sini, tapi Tuhan juga bisa bekerja melalui engkau dalam keluargamu untuk mempertobatkan keluargamu dengan cara apapun. Tuhan bisa memakai siapapun dengan cara apapun, sehingga Tuhan juga bekerja melalui Obadya. Walaupun dia takut, tetapi Tuhan tetap bekerja melalui dia. Ya. Bapak Ibu sudah memahami tentang kisah Obadya ini, tentang krisis pribadi. Hari-hari ini apa yang Bapak Ibu, krisis pribadi apa Bapak Ibu? Di tengah keluarga, Bapak Ibu takut, Bapak Ibu khawatir, sama seperti Obadya ini. Minta kepada Tuhan, Tuhan berikan saya kekuatan untuk melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Obadya takut, dia takut, tapi dia tetap mengerjakan kan? Bukan karena kekuatannya, tetapi karena ada pertolongan Tuhan. Cara Tuhan untuk merawat 100 nabi ini dibagi sama dia 50-50 supaya nggak ketahuan. Ya. Kemudian ya, apapun itu coba ingat apa ya, krisis-krisis pribadi atau hari-hari yang akan datang nanti Bapak Ibu. Ya. Dengan keadaan ekonomi dan segala macam sistem di pekerjaan atau sistem di tengah bangsa dan negara ini. Apakah tahun-tahun 5-10 tahun yang akan datang apakah kita jadi susah beribadah? Ya kita gak tahu. Tapi kita tahu walaupun iman kita lemah, Tuhan tetap menguatkan iman kita. Sama seperti Obadya tadi, dia tetap mengerjakan apa yang menjadi panggilannya. Katakan yang menjadi panggilannya. Ya. Kemudian kita membahas krisis tentang umat. Ya. Sekarang bercerita tentang umat. Tadi bangsa sudah, mereka kekeringan, pribadi, dia tertekan, dia takut, tetapi Tuhan tetap bekerja melalui dia. Dan yang ketiga melalui umat. Kita bahas dulu petingginya. Si petingginya ini, si Ahab ini, emang kurang ajar dia. Ya, kenapa? Sesudah Ahab melihat Elia, kita baca 1, 2, 3, ia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Wih, emang ini ya. Inilah manusia yang contohnya tidak ada pertobatan dan gak ada otak, ya. Padahal karena dia, jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Dia malah nyalahin orang lain. Ada loh tipe orang, hamba Tuhan ingetin dosanya, terus waktu kena getahnya, ini pasti karena saya dikutuk gembala ini. Ada loh orang kayak gitu. Bapak Ibu tahu gak ada orang kayak gitu? Diingatkan dosanya, dia jadi gak suka sama hamba Tuhannya. Bertobat kalau Bapak Ibu masih salah satu kayak gitu. Ya, pernah terjadi soalnya. Ya, diingatkan dosanya, tidak mau bertobat, terus nyalahin hamba Tuhan saat dia kena getah dari dosanya itu. Dia katakan ini, saat Ahab, kamu ini ya yang nyelakain Israel ya, tidak bertobat. Ya, saya mau katakan bukan Elia aja begini, sampai sekarang juga banyak hamba Tuhan yang mengerjakan tugas dan panggilannya untuk mempertobatkan, ya,
Jujur Bapak Ibu, sebagai seorang hamba Tuhan, saya juga ada ya masa-masa down-nya, masa-masa takutnya. Ini mereka jemaat tersinggung gak ya sama saya misalnya? Pasti ada titik-titik seperti itu. Tersinggung gak ya sama saya? Habis itu Tuhan, kalau tersinggung kenapa emangnya? Betul ya? Kalau Tuhan mengingatkan dosa kita, lihat masalahnya itu di saya. Bukan menyalahkan orang lain. Oh, ini hamba Tuhan ini lagi nyelkit saya ini. Kalau memang betul bertobat. Inilah si Ahab, engkau ya ini yang mencelakakan Israel. Ya. Saya mau katakan dunia selalu melawan Allah. Manusia punya kecenderungan untuk mendengarkan khotbah yang enak didengar. Saya ulangi. Manusia punya kecenderungan untuk suka dengan khotbah yang enak didengar. Kalau khotbahnya nggak enak didengar, ini nih. Ini hamba Tuhan ini. Gara-gara dia ini, pasti karena saya dikutuk gembala ini makanya saya jadi kayak gini. Bukannya bertobat. Ya. Bapak Ibu, saya mau katakan manusia sejak kejatuhan dalam dosa selalu mencari apa yang enak didengar oleh telinga. Ya, dan inilah salah satunya si Ahab itu. Dan akhirnya Elia katakan, kamu yang salah. Kumpulkan seluruh bangsa, ayo kita tanding, dalam tanda kutip. Ayo kita tanding. Dan terjadilah yang ini, yang tadi kita baca. Bapak Ibu masih fokus dengan saya? Ya, masih fokus dengan saya, dengan firman Allah maksud saya, ya. Jadi akhirnya mulailah Elia berkata begini. 1, 2, 3. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Nah, saya ada bold-in di situ, tebalin. Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Ternyata bangsa Israel ini mereka bukan jadi ninggalin Tuhan, tapi bercabang hati. Tahu cabang hati? 2 kaki. Jadi saya mau katakan mereka itu sinkretisme. Bapak Ibu tahu sinkretisme? Ya, nanti kita akan bahas sinkretisme. Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Ya, kita akan bahas ini. Bahasanya yang ditandai adalah bercabang hati. Sekarang Tuhan menegur dosa kita dulu. Bapak Ibu mungkin katakan, saya nggak bercabang hati, saya tetap di dok 4 kok. Ya, saya tetap ibadah kok. Ya, iya sih ibadah. Ya, tapi lihat nih, bangsa Israel berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Hukum Taurat apa yang dilanggar? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini titah yang dilanggar. Kalau titah yang nomor 1 dilanggar, ke bawah tuh pasti semua akan dilanggar. Ya, seperti bangsa Israel, Bapak Ibu juga sering melakukan ini, sinkretisme ini. Bapak Ibu kaget lah. Saya tetap ke dok 4 kok. Saya tetap menyebut nama Tuhan Yesus kok. Saya tetap percaya kepada Allah kok. Saya tetap beribadah kok. Ya percaya Allah sih, tapi menemukan keamanan kepada uang. Halo? Percaya Allah sih, ibadah sih, mengakui Tuhan sih, berdoa sih, tapi pemilihan cara kita hidup, kita ikutin ambisi kita. Bapak Ibu mungkin enggak ateis, tapi Bapak Ibu mungkin sinkretisme. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, kata Tuhan. Apa sinkretisme modern nih zaman sekarang? Bapak Ibu harus tahu ini. Sinkretisme itu adalah, dia itu sekarang gak terlihat Bapak Ibu. Ya, penyembuhan seperti penyembahan berhala kuno. Bapak Ibu mungkin tidak menyembah Baal,
tapi Bapak Ibu mendua hati. Ya, menggabungkan firman Tuhan dengan filsafat populer misalnya. Itu sinkretisme. Ya, bertentangan dengan dasar firman Tuhan. Saya mau katakan jemaat GBI Dok 4 hanya berdiri di atas sola scriptura dan sola gratia dan sola fide. Ya. Tapi kita mulai terkontaminasi nih. Tandanya apa? Saat fokus kita udah bergeser, bukan Kristus lagi. Contohnya, kasih persembahan sih, tapi supaya usaha saya sukses. Hei, itu sinkretisme loh Bapak Ibu. Kasih persembahan kan, Tuhan saya sudah kasih persepuluhan. Tolong ya, bulan depan saya mau buka restoran. Wah, Bapak Ibu kira Tuhan itu kayak Baal, dikasih sesajen, kasih persepuluhan ya. Dilihat gembala, oh ini luar biasa ini. Ya. Atau saya tahu Tuhan, Ibu Gembala sudah mengatakan Tuhan itu baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi saya hanya bisa hari ini kasih persembahan 5.000. Tuhan gak lihat nominal loh, saya takut miskin. Gak mau kasih persembahan takut miskin, atau memberi persembahan juga karena takut miskin. Tipis sekali. Atau mungkin moralistik, itu yang tadi saya katakan, nyari khotbah yang enak didengar, tips hidup bahagia. Tuhan hanya dianggap sebagai asisten pribadi. Tuhan, saya mau bikin ini, saya perintahkan surga, jadilah 5 miliar. Minta sama Tuhan sih, tapi untuk apa? Motivasi hati kita jahat. Atau mungkin mimbar jadi panggung politik. Ya. Atau mungkin praktek energi semesta yang menyatu di dalam suatu harmoni untuk berdoa. Itu sinkretisme Bapak Ibu. Saat Bapak Ibu mencampuri firman Allah dengan filsafat, dengan yang lain-lain, dengan tenaga-tenaga dalam, tenaga luar, tenaga semesta, tenaga hutan, apalah itu. Ada nggak orang zaman sekarang kayak gitu? Ada. Itulah sinkretisme modern. Mungkin Bapak Ibu nggak jadi ateis, tapi Bapak Ibu mendua hati. Bapak Ibu memberikan persepuluhan bukan karena Bapak Ibu mengucap syukur sudah diberkati Tuhan. Tuhan ingat ya, ingat nih. Januari udah, Februari udah, Maret agak kurang nih, dirapel ya ke April misalnya. Tapi kita intinya apa? Kita hanya mau transaksi. Saya mau tanya, Bapak Ibu selama ini memandang Tuhan sebagai ATM, mesin ATM, sebagai asisten, atau sebagai Tuhan karena Dia adalah Tuhan? Ya. Hati-hati, ini sinkretisme modern. Ya. Berapa lama lagi engkau mendua hati, kata Elia kepada bangsa Israel, karena mereka masih manggil-manggil Yahweh, tapi mereka juga masih manggil Baal. Atau apa yang Bapak Ibu ajarkan kepada anak-anak sekarang? Kita semua mau anak-anak kita sukses. Kita semua mau anak-anak kita itu jadi orang berhasil. Tapi apakah berdasarkan firman Allah? Kamu gak bisa jadi orang kalau kamu itu gak kaya. Itu sudah materialistis. Gimana caranya? Bapak Ibu mau tahu caranya mendidik anak dengan firman Allah? Terus bawa mereka beribadah. Ajar mereka menghormati Tuhan. Dan ajari mereka untuk melakukan tugas dan panggilannya. Kalau dia sebagai anak, berarti belajar. Belajar pun kita minta, bukan karena kamu yang pintar, karena Tuhan yang memberkati kamu. Suruh mereka berdoa, kamu gak akan bisa jawab ujian itu kalau bukan karena Tuhan. Gitu caranya. Tuhan sebagai sentral, sebagai pusat. Karena soal berkat, itu urusannya Tuhan.
Kita bukan mau mengajarkan materialistis di sini. Kita mau mengajarkan firman Allah. Ya, hanya berdiri di dalam kebenaran firman Allah. Jadi saya mau katakan, seringkali mezbah Tuhan itu bukan dihancurkan sama orang kafir, orang yang gak kenal Tuhan, tapi kamu sendiri kadang yang suka hancurin mezbah Tuhan. Dengan apa? Dengan materialistismu, dengan filsafatmu. Ya, saya beberapa hari lalu, tiba-tiba saya teringat, beberapa hari lalu seorang tokoh anak muda terkenal, saya nggak usah sebut namanya, dia dengan bangganya mengatakan beliau adalah ateis. Dan beliau sangat mengidolakan Plato. Bisa jadi Bapak Ibu punya anak-anak begitu ya, misalnya. Tidak salah, pemikiran Plato baik. Ada beberapa mungkin ya, saya nggak terlalu baca filsafat, tapi saya mau nanya, apakah Plato bangkit dari kematian? Siapa di sejarah ini yang bangkit dari kematian mengalahkan maut? Hanya satu, Kristus. Kok idolain Plato mati juga? Kok idolain siapa mati juga? Hanya satu, Yesus Kristus. Jadi filsafat modernmu dan segala macam materialistis dan apalah yang ada sekarang untuk energi-energi alam semesta atau apapun, kosong adalah berisi, isi adalah kosong, apapun lah itu ya. Seringkali mezbah Tuhan dihancurkan oleh kita sendiri. Saat firman Tuhan digeser hanya untuk motivasi-motivasi rohani, Injil digantikan dengan perkataan-perkataan yang memotivasi, atau salib itu digantikan dengan kesuksesan materialistis. Ya, kita sudah menyembah Mamon. Mungkin Bapak Ibu bukan Baal, tapi Mamon mungkin. Tapi kan Tuhan Yesus Tuhan, jadi kita dua kaki. Ya. Kita mengaku Tuhan, tapi ternyata kita lebih berharap Mamon. Ya, itulah sinkretisme. Saya mau katakan Bapak Ibu, kalau kita sudah meruntuhkan pusat ibadah kita yang adalah Kristus, kita sudah terlibat dalam sinkretisme. Makanya di dok 4 di awal tadi saya katakan, di sini kita hanya memberitakan Kristus. Ya. Mezbah apa yang kamu lagi bangun saat ini? Apakah untuk Mamon? Apakah untuk filsafat? Apakah untuk New Age atau apa segala macam? Saya nggak tahu, dunia ini makin aneh aja. Apakah untuk teknologi? Apapun itu, mezbah apa yang kamu bangun? Kamu sedang menghancurkan mezbah Tuhan. Dan saya mau katakan, kita baca 1, 2, 3. Dan jika Allah tidak menyatakan dirinya, kita tidak akan pernah kembali pada kebenaran. Kalau Tuhan saat ini sedang mengingatkan engkau dengan filsafat modernmu, materialistismu, mamonmu, keamananmu, jabatanmu, ya. Kalau Allah tidak menyatakan dirinya saat ini, kalau Allah lagi nggak ngomong saat ini, saya mau katakan Bapak Ibu tidak akan pernah kembali kepada jalan kebenaran. Karena apa? Karena Allah bertindak lebih dulu untuk melakukan pemulihan. Dari mana kita bisa tahu dalam kisah ini? Dari 1 Raja-Raja 18 ayat 1. Dia katakan begini, kita baca 1, 2, 3. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Ini dibuka dengan sangat injili ya. Karena Israel belum bertobat. Penyembahan berhala kepada Baal itu masih berjalan. Tapi Allah sudah berbicara tentang pemulihan. Halo? Saya mau tanya, Israel udah bertobat belum? Masih kekeringan kan? Tapi dia katakan apa? Perlihatkan dirimu kepada Ahab karena aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Allah bertindak lebih dahulu. Karena tadi saya mau katakan, kalau bukan Allah yang menyatakan dirinya, kita nggak mungkin kembali kepada kebenaran. Kalau Tuhan tidak menyatakan dirinya lebih dahulu, kalau Tuhan tidak tergerak oleh belas kasihan lebih dahulu,
bangsa Israel ini makin jauh, makin hancur, dan semakin terikat kepada penyembahan berhala. Kalau Dok 4 ini Tuhan tidak menyatakan dirinya dahulu kepada Dok 4. Dok 4 ini jemaatnya semakin hancur. Kepada apakah materialistis atau apa? Injil kemakmuran, gospel, prosperity gospel atau segala macam. Kalau bukan Allah duluan, kita gak mungkin bisa bertobat. Jadi Tuhan katakan gini, aku akan memberikan hujan ke atas bumi. Dan pertanyaan juga yang diberikan oleh Elia apa? Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Bukankah kalimat ini bisa kita artikan bahwa Tuhan menunggu mereka? Tapi mereka gak akan balik juga kan kalau bukan Tuhan yang berbelas kasih kan? Elia yang dulu berkata, ya, sebagai suara Allah, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Sehingga Allah memanggil mereka lebih dahulu supaya mereka tidak terus tergerus dengan kesesatan. Bapak Ibu memahami betapa Allah itu begitu mengasihi bangsa Israel? Betapa Allah itu begitu mengasihi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu dosanya ditegur setiap minggu di dalam ibadah? Karena apa? Kalau tidak ditegur, kalau bukan karena Tuhan, kamu makin sesat. Percaya. Karena kita gak mungkin bisa berbalik kepada Tuhan. Elia berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Dan di ayat 30, Elia berkata, datanglah dekat kepadaku. Allah lebih dahulu melalui Nabi Elia memanggil bangsa Israel untuk menunjukkan kebesarannya. Kemudian Elia ngapain? Elia mulai membangun mezbah yang tadinya bangsa Israel ini runtuhkan. Ya. Apa yang dibangun di situ? Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Bapak Ibu ingat, ini bangsa Israel sudah terpecah jadi 2. Tapi dia ambil 12-12-nya. Ya. Menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Nah, ini dia. Ini terjadi setelah apa? Setelah mereka sudah menyiksa diri, mereka memanggil-manggil nama Baal. Tadi Bapak Ibu sudah baca ya. Mereka panggil nama Baal, terus Elia ngejek. Sungguh, saya ini agak mirip Elia, kayaknya hobi ngejek ya kan. Kurang kencang, lagi sibuk kali. Bahkan bahasa aslinya Elia ini agak kasar. Mungkin lagi buang hajat di toilet. Itu loh Elia ngomong ke mereka. Bapak Ibu tadi udah baca kan? Mereka panggil Baal, Baal ya, dengar kami ya kan. Mereka keliling-kelilingi mezbah itu ya kan. Terus mereka lebih kenceng lagi, mungkin kurang dengar, mungkin lagi sibuk, lagi buang hajat. Ngejek banget Elia. Dan semakin dilukai tubuh mereka. Darah mereka bercucuran kemana-mana. Tetapi sampai petang tidak ada suara. Karena itu adalah ilah palsu. Kemudian Elia mulai susun kayu api, ya, mulai susun bebatuan, kemudian nih disiram airnya. Elia mau menunjukkan sesuatu yang paling mustahil. Ditimba 3 kali airnya, ya, sampai penuh semua, sampai paret-paretnya itu penuh dengan air, ya. 3 kali disiram mezbah itu. Dan mengalir semua. Jadi Elia menyusun semua. Secara logika manusia gak mungkin terbakar. Betul ya? Gak mungkin air itu bisa membantu api untuk muncul. Dan isi doanya sangat indah dan luar biasa. Kita baca ulang lagi 1, 2, 3. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel,
Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat yang membuat hati kita bertobat. Siapa? Allah. Lalu turunlah api Tuhan membakar habis korban bakaran, kayu, api, batu, tanah itu, bahkan air yang bertumpahan di parit, semuanya habis. Allah benar-benar menghanguskan, ditunjukkan kebesarannya. Akulah Allah, kata Tuhan melalui peristiwa ini. Ini bukan sekedar mujizat Bapak Ibu, ini justru untuk menyatakan diri. Allah sedang menyatakan dirinya. Tujuannya apa? Bukan hebat-hebatan Elia. Tujuannya apa? Mempertobatkan hati. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu ngapain ke gereja ini? Mau nonton? Hah? Mau isi absen? Bapak Ibu datang ke gereja untuk dipertobatkan. Ya? Saya mau katakan Bapak Ibu, api ini turun bukan karena kesalehan Israel, karena Israel masih aja menyembah Baal. Api turun bukan karena kualitas doa Elia, karena Elia hanya sederhana, Tuhan tunjukkan Engkau Allah yang benar dan Engkau akan mempertobatkan mereka. Tapi api turun karena Allah setia pada perjanjiannya kepada umatnya, bahwa bangsa Israel adalah bangsa milik kepunyaan Tuhan. Setelah mata bangsa Israel melihat Tuhan, ya, melihat pernyataan diri Tuhan, mereka katakan apa? Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah, mengakui Allah, Yahweh, mengakui Tuhan. Karena pertanyaannya tadi di awal Elia bilang, kalau yang Yahweh adalah Tuhan, ikutilah dia. Kalau Baal yang adalah Tuhan, ikutilah dia. Tapi mereka berseru-seru kepada Baal, diam. Sehingga menunjukkan bahwa Allah lah Allah yang benar. Inilah pengakuan iman, bukan hasil paksaan, tetapi karena Allah menyatakan dirinya. Revival dalam perjanjian lama selalu dimulai dengan teofani. Nah, ini saya mau katakan. Dimulai dengan pernyataan Allah. Ini bukan hasil paksaan, bukan keren-kerenan, tetapi revival mulai terjadi saat Allah menyatakan dirinya. Saat Allah menyatakan dirinya. Saat Allah bertindak. Itu di perjanjian lama, teofani. Saat ada tiang awan yang menuntun bangsa Israel, ada tiang api yang menuntun bangsa Israel, itulah namanya teofani. Ya, saat ada api turun dari surga saat masa Elia, itulah teofani. Sekarang di perjanjian baru Allah menyatakan dirinya melalui siapa? Yesus Kristus yang lahir, yang mati dan yang bangkit. Ya. Kita baca 1, 2, 3. Pengakuan Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah bukanlah sekedar teriakan sensasi emosional atau manipulasi psikologis, tetapi pengakuan iman yang lahir setelah Allah bertindak untuk tujuan utamanya tadi apa? Kenapa Allah mau melakukan semua ini? Supaya bangsa Israel bertobat. Karena bangsa Israel semakin jatuh kepada penyembahan berhala. Mungkin engkau saat ini semakin jauh daripada Tuhan. Pengakuan iman lahir dari Allah yang bertindak untuk menyelamatkan. Apa tindakan Allah? Apa bukan lagi teofani ya, tetapi sudah berinkarnasi di dalam Kristus. Karena Kristus sudah lahir. Kristus sudah menjadi mezbah di hadapan Allah. Karena Allah Bapa hanya berkenan kepada Kristus. Kristus sudah menjadi korban.
Kristus sudah menanggung api murka Allah di kayu salib. Api penghakuman yang harusnya jatuh ke atas kita, yang harusnya Kristus alami, itu jatuh semua kepada Kristus. Sudah habis, sudah selesai satu kali untuk selamanya. Makanya Injil berkata sudah selesai. Revival yang sejati, Bapak Ibu yang ingin dipulihkan, Bapak Ibu yang ingin ditolong, hanya dinyatakan di dalam pribadi ini. Sebagaimana bangsa Israel yang melihat api Tuhan turun mengatakan Tuhan dialah Allah. Sekarang yang kita lihat hanya satu pribadi ini, yaitu Yesus Kristus. Kristus selalu jadi pusat revival, Bapak Ibu. Jadi makanya kita katakan Yesus Kristus adalah Tuhan. Bapak Ibu tahu bahwa ada kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus saat di kayu salib. Mereka berkata apa? Sungguh orang ini adalah anak Allah. Saat apa? Apakah saat Tuhan melepaskan dirinya dari kayu salib? Saat mati. Yang bunuh Yesus mengaku sungguh orang ini adalah orang benar, sungguh dia ini adalah anak Allah saat Yesus mati. Bapak Ibu, lihatlah keagungan salib Kristus. Orang yang jahat sekalipun, kepala pasukan Romawi, mereka gempa bumi, mereka menjadi sangat takut dan mereka mengatakan sungguh orang ini adalah anak Allah. Padahal sebelumnya mereka baru mengolok-olok inilah Yesus Raja orang Yahudi. Tetapi pengakuan Yesus sebagai anak Allah dari orang yang bukan non-Yahudi, bahkan yang membunuh Yesus, adalah di kayu salib. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Ya, pernyataan revival yang sejati. Allah datang kepada orang yang berdosa. Allah menyatakan dirinya di dalam Kristus. Allah memulihkan umatnya melalui apa? Terangkum dalam satu salib Kristus. Jadi Bapak Ibu, kemegahan revival, pemulihan, kekuatan yang baru hanya terdapat di dalam salib Kristus. Benar-benar waktu saya benar-benar tadi pagi baru teringat, itu baru saya tambahkan tadi pagi yang terkait kepala tentara itu. Di kayu salib Kristus, bukan waktu lagi mereka ngolok-ngolok atau misalnya saat para penyamun katakan, kalau kamu memang anak Allah, selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami. Apakah dia bisa? Bisa. Tapi bukan itu cara Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah. Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah saat dia mati di atas kayu salib. Saat tentara Roma katakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Saat mati. Apalagi yang bisa mempesona kita selain ada Allah yang mau menyerahkan dirinya bagi kita? Apakah Mamon? Tidak. Apakah semua filsafat-filsafat yang mempesona kita? Apakah kekuatan politik dan segala macam? Sekarang kakimu ada di mana? Apakah engkau bercabang hati sama seperti bangsa Israel tadi? Tuhan sedang menyatakan dirinya saat ini. Aku sudah mati dan bangkit bagi engkau. Bertobatlah. Engkau yang sedang ditekan saat ini seperti Obaja tadi. Dan engkau sulit sekali melakukan panggilanmu sebagaimana seharusnya seperti Obaja tadi. Takut untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah. Minta kepada Kristus. Minta kekuatan. Minta pertolongan Roh Kudus. Itulah revival. Jadi kalau mau saya katakan Bapak Ibu, ya sudah kesimpulan, udah mulai terang matanya, Bapak Ibu bertobatlah. Bapak Ibu, harapan saya adalah Bapak Ibu dari awal sampai akhir matanya selalu terang. Karena di sini saya lagi nggak bicara tentang saya Bapak Ibu, saya lagi bicara tentang Kristus. Dengan dunia yang semakin susah, dunia yang semakin tidak pasti, hanya Kristus jawabannya. Karena hanya dialah yang peduli. Kita baca poin pertama 1, 2, 3. Allah peduli akan segala krisis yang dialami umatnya. Walaupun krisis yang mereka alami itu karena dosa mereka sendiri, Tuhan menghukum mereka, tetapi Tuhan tetap peduli. Tuhan merawat dengan caranya yang ajaib. Tuhan merawat Elia dengan caranya yang ajaib. Melalui burung, melalui seorang janda yang terbatas.
Tuhan merawat nabi-nabinya yang 100 orang melalui Obadya yang ada di dalam sistem pusat. Tuhan merawat mereka. Bahkan bukan hanya untuk nabi-nabinya, Tuhan juga mengasihi Israel. Sehingga Tuhan katakan kepada Elia, ketemu Ahab, saya mau turunin hujan. Ya, Allah peduli. Kamu sekarang krisis apa Bapak Ibu? Tuhan peduli. Allah peduli terhadap segala tantanganmu hari-hari ini. Dan poin kedua adalah Allah selalu bekerja menyelamatkan umatnya. Mungkin kita nggak lihat, tapi Tuhan pasti bekerja. Sama seperti Obadya tadi. Orang lain nggak lihat, tapi 100 nabi itu merasakan kasih Tuhan melalui seorang yang ada di dalam sistem. Bukankah itu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa? Dan yang ketiga adalah segala pekerjaan Allah yang ajaib bertujuan untuk mempertobatkan hati dan menguatkan iman. Saya bisa kebayang Obadya yang 3,5 tahun ditekan oleh sistem, harus merawat nabi-nabi Tuhan dan melihat perkara Allah yang ajaib. Bukankah imannya semakin kuat, semakin lega? Jerih payahnya tidak berlalu sia-sia. Tidak berlalu sia-sia. Menguatkan iman. Dan saya mau katakan selalu aman di dalam lindungan. Selalu aman di dalam lindungan Allah. Nabi-nabi Tuhan dipelihara dalam lindungan Allah di tengah krisis. Engkau akan dipelihara oleh Tuhan. Bagi orang yang terus berpengharapan kepada Tuhan, engkau pasti dipelihara. Engkau dan seisi rumahmu setia saja kepada Allah, karena Allah itu hanya satu-satunya pribadi di dunia ini yang mengasihi engkau, bukan mamon. Kamu semakin punya mamon, semakin susah hidupmu, jujur. Kalau kita menyandarkan rasa aman kita kepada mamon, mamonnya keluar dikit, aduh kayak mana ini? Yang ini belum kubayar. Karena kita merasakan rasa aman kepada uang. Saat uang itu keluar, hati kita susah. Betul ya? Kalau Bapak Ibu ada mamon yang hilang dan Bapak Ibu hatinya susah, nah itu udah patut dicurigai itu. Kemana engkau menyandarkan rasa amanmu? Ya, sehingga ini adalah minggu terakhir di dalam bulan Januari. Rangkumannya sepanjang bulan ini adalah revival adalah inisiatif dari Allah untuk memulihkan umatnya. Semua ayat yang kita baca sepanjang 1 bulan ini selalu mulai dari Allah yang dulu bergerak. Allah yang lebih dahulu tidak mau umatnya terhilang. Dan itu juga untukmu hari ini. Tuhan gak mau engkau terhilang Bapak Ibu. Tuhan mau engkau dan seisi rumahmu terus setia dan merasakan kasih Allah. Katakan merasakan kasih Allah. Ya. Dan di mana Kristus diberitakan dan pertobatan terjadi, itulah revival yang sejati. Bukan sensasi tapi pertobatan. Bukan sensasi tapi pribadi Kristus. Yang ketiga adalah revival itu terjadi dalam ibadah, yaitu saat pemberitaan Kristus dan nyanyian firman. Itu yang tadi sempat saya buka sedikit di awal. Dan Kristus selalu menjadi pusat revival. Saya undang para pelayan maju ke depan. Bapak Ibu fokus memahami kisah hari ini, di mana ada krisis pribadi. Mungkin Bapak Ibu merasa saya beriman kok, tapi saya ditekan oleh sistem yang jahat. Ya memang begitu. Hidup di dalam dunia itu adalah hidup yang selalu melawan Tuhan. Tetapi biarlah engkau, anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, para orang tua, di dalam keluarga terus berseru kepada Kristus. Sama seperti para tentara yang terbuka matanya dan mengaku Yesus sebagai anak Allah justru saat Kristus mati, bukan saat Kristus menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya, untuk orang yang dikasihinya. Kristus sedemikian mengasihi engkau Bapak Ibu. Jadi perkara makan dan minum itu perkara gampang. Saya ulangi lagi. Perkara makan dan minum itu perkara gampang di hadapan Tuhan. Karena Dia yang punya alam semesta ini. Yang kau punya saat ini, baju yang kamu pakai saat ini, itu punya Tuhan. Tuhan yang kasih. Ya. Kenapa kita merasa sekali memiliki
segalanya yang kita punya di dunia ini. Yang kita tahu hanya Kristus yang kita miliki. Kok saya jadi teringat lagu itu ya? Apa lagu itu? Oke, itu saja, silakan. Ya. Mari Bapak Ibu, pribadi lepas pribadi, yang mulai sinkretisme, yang mulai mendua hati, ibadah sih, tapi ibadahnya hanya untuk isi absen, supaya nggak kena kutu misalnya. Kasih persembahan sih, ayat itu Yesus karena, nah ya itu, terima kasih ya. Ya, jadi Bapak Ibu, apa yang hari ini engkau kejar? Bapak Ibu ngelihat berita, aduh Donald Trump ini setiap hari ada aja tingkahnya. Kita mulai lihat saham, yang mana ini? Lebih lama kita lihat grafik saham daripada lihat Alkitab. Aduh merah, mulai kita pikir yang mana lagi nih? Kita memang harus bekerja. Kita harus mengelola setiap milik Tuhan dengan baik. Saya mau katakan ya, saya nggak bilang kelola hartamu dengan baik. Kelola setiap milik Tuhan dengan baik. Untuk anak-anakmu, untuk kesehatanmu, kelola itu semua dengan baik. Karena kita tahu Tuhan yang memelihara kita. Kita bisa bekerja itu karena Tuhan. Kita masih bisa makan itu karena Tuhan. Jadi engkau yang masih sinkretisme, yang dua kaki, Tuhan saya kasih perpuluhan nih. Belajarlah memberi, karena itu adalah milik Tuhan. Ya, dan kita tahu semua ada dalam lindungan Tuhan. Saat kita belajar berpengharapan kepada Tuhan, Tuhan akan menunjukkan cara-caranya untuk memelihara kita. Engkau yang khawatir, engkau yang ditekan sistem, imanmu sedang lemah saat ini, berseru kepada Tuhan. Mari pribadi lepas pribadi. Engkau yang berdoa untuk keluargamu, apa yang engkau memohon ampun di hadapan Tuhan, engkau yang ternyata selama ini mencari keamanan, berhala-berhalamu kepada uang, keamanan, popularitas. Sambil kita menyanyikan satu lagu ini,